Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah Matematika Dasar hari ini, kami akan menjelaskan limit yang melibatkan trigonometri, limit di tak hingga, dan limit tak hingga. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sri Ulan Ramadana Hamzah, Sri Reski Dewi Fortuna, dan Aulia Diar Hasja. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung disubstitusikan seperti limit fungsi aljabar. Tetapi ada fungsi trigonometri yang harus diubah dulu ke identitas trigonometri. Untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila kita langsung substitusikan, nilainya bernilai 0. Bisa juga untuk limit tak tentu, tidak harus menggunakan identitas, tetapi menggunakan teorema limit trigonometri. Atau ada juga yang menggunakan identitas atau teorema. Untuk menentukan nilai limit suatu fungsi trigonometri, terdapat beberapa cara yang bisa dipakai. Yang pertama, metode numerik. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, pemfaktoran. Yang keempat, kali sekawan. Dan yang kelima, menggunakan turunan. Penulisannya adalah sebagai berikut. Fx untuk x mendekati c. Berikut ini adalah nama-nama trigonometri yang kita kenal. Yang pertama sinus, yang kedua tangan, yang ketiga kosinus, yang keempat kotangan, yang kelima seken, dan yang keenam koseken. Rumus-rumus limit fungsi trigonometri. Berikut 6 macam rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama, rumus kebalikan. Dua, rumus jumlah dan selisih. Pada rumus jumlah dan selisih ini terbagi jadi 5. Yang pertama, rumus jumlah 2 sudut sinus. Yang kedua, rumus selisih 2 sudut sinus. Yang ketiga, rumus jumlah sudut tangan. Yang keempat, rumus selisih sudut tangan. Dan yang terakhir, rumus jumlah sudut kosinus. Yang ketiga, ada rumus perkalian. Yang keempat, rumus sudut rangkap. Lima, rumus teorema limit trigonometri, yang dimana teorema A berlaku saat X lebih besar daripada 0, dan teorema B berlaku untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. 6. Rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan suatu fungsi dengan fungsi trigonometri lainnya. Misalkan fungsi seken, yang merupakan fungsi kebalikan dari fungsi kosinus. Begitu juga dengan fungsi kebalikan lain. Selain fungsi kebalikan, ada fungsi identitas trigonometri yang juga menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri. Beberapa hubungan persamaan identitas trigonometri dinyatakan melalui persamaan di bawah. Sebenarnya, ada banyak fungsi identitas trigonometri. 3 fungsi identitas trigonometri yang diberikan di samping hanyalah sebagian. Rumus tersebut merupakan rumus turunan yang diperoleh dengan menghubungkan satu fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri lainnya. Karena merupakan fungsi identitas, fungsi-fungsi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Cara membuktikannya dapat dengan cara merubah ruas kiri agar sama dengan ruas kanan ataupun sebaliknya. Limit fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri yaitu sebagai berikut. 1. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Yang ketiga, limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Dan yang keempat, limit X mendekati 0
X per tan X sama dengan 1. Nah, jika rumus keempat di atas dikembangkan, maka akan menghasilkan 5 rumus-rumus baru, yaitu sebagai berikut. Nah, dari rumus-rumus tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Limit X mendekati 0, sin AX per BX sama dengan A per B, dan limit X mendekati 0, BX per sin AX sama dengan B per A. Yang kedua, limit X mendekati 0, tan AX per BX sama dengan A per B, dan limit X mendekati 0, BX per tan AX sama dengan B per A. Dan yang ketiga, limit X mendekati 0, sin AX per tan BX sama dengan A per B, dan limit X mendekati 0, tan BX per sin AX sama dengan B per A. Nah, cara menggunakan rumus-rumus tersebut, kita dapat melihat contoh soal yang ada di bawah ini. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin 4X per 3X kurang tan 2X per sin 6X tambah 8X per tan 2X. Nah, jawabannya seperti ini. Limit X mendekati 0, sin 4X per 3X kurang tan 2X per sin 6X tambah 8X per tan 2 sama dengan 4 per 3 kurang 2 per 6 tambah 8 per 2 sama dengan 4 per 3 kurang 1 per 3 tambah 4. Nah, hasilnya itu sama dengan 5. Nah, contoh soal lainnya seperti ini. Selanjutnya, adapun pengertian dari limit tak hingga dan limit di tak hingga. Yang pertama, limit tak hingga adalah limit yang melibatkan lamban tak hingga dan min tak hingga, yaitu bila nilai fungsi f(x) membesar atau mengecil tanpa batas, atau bila p ubah x membesar atau mengecil tanpa batas. Nah, pada limit tak hingga terdapat dua konsep. Konsep pertama adalah tentang limit fungsi f di titik c untuk fungsi f yang terbatas pada selang yang memuat c, x mendekati c dapat diganti x mendekati tak hingga. Selanjutnya, konsep kedua adalah tentang limit fungsi f untuk p ubah x yang membesar tanpa batas, x mendekati tak hingga, atau untuk p ubah x yang mengecil tanpa batas, x mendekati min tak hingga, yang dikenal sebagai limit tak hingga. Sifat-sifat limit di satu titik dan limit fungsi komposisi untuk fungsi yang membawa limit atau yang mempunyai limit, dan prinsip apit berlaku juga untuk limit di tak hingga. Pernyataan teoremanya persis sama, tetapi x mendekati c diganti oleh x mendekati tak hingga atau diganti oleh x mendekati min tak hingga. Dan daerah asal f disesuaikan. Diberikan fungsi f(x) yang terdefinisikan pada interval di sekitar p, terkecuali mungkin pada p itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa limit f(x) ketika x mendekati p adalah L. Nah, dapat dituliskan sebagai berikut. Limit x mendekati p, f(x) sama dengan L. Nah, jika untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan delta lebih besar dari 0 yang berkoresponden dengannya sekian rupanya untuk setiap x. Untuk mengetahui lebih jelas tentang limit tak hingga dan limit di tak hingga,
kita dapat melihat dan mempelajari contoh-contoh soal di bawah ini. Nah, soal pertama yaitu limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 per 5X pangkat 3 tambah 8X pangkat 2 tambah 6. Jawabannya sebagai berikut. Limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 tambah 2X tambah 1 per 5X pangkat 3 tambah 8X pangkat 2 tambah 6. Nah, untuk mempermudah mengerjakan soal ini, kita bagi dengan X pada pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 3. Nah, hasilnya, limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 per X pangkat 3 tambah 2X per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 dibagi 5X pangkat 3 per X pangkat 3 kurang 8X pangkat 2 per X pangkat 3 tambah 6 per X pangkat 3. Nah, selanjutnya X dengan X pangkat dikurangi. Jadi hasilnya limit X mendekati tak hingga 4 tambah 2 per X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 3 dibagi 5 kurang 8 per X tambah 6 per X pangkat 3. Nah, selanjutnya X diganti dengan simbol tak hingga. Menjadi limit X mendekati tak hingga 4 tambah 2 per tak hingga pangkat 2 ditambah 1 per tak hingga pangkat 3 dibagi 5 kurang 8 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga pangkat 3. Nah, hasil terakhir seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 4 tambah 0 sama dengan 4 per 5 kurang 0 tambah 0 sama dengan 5. Maka hasilnya 4 per 5. Nah, contoh soal kedua yaitu limit X mendekati tak hingga akar 2X pangkat 2 ditambah 3X kurang 1 dikurang akar X pangkat 2 kurang 5X tambah 3. Jawabannya dapat dilihat di bawah ini. Jawabannya menggunakan kali sekawan atau merasionalkan bentuk akar untuk mempermudah menyelesaikan soal. Selanjutnya pada soal ketiga, limit X mendekati tak terhingga akar X kuadrat dikurang X ditambah 3 dikurang akar 2X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Pada pembahasan yang kita lihat, pada tahap ketiga, di sini menggunakan metode kali sekawan dengan merasionalkan bentuk akar. Hal tersebut dilakukan untuk mengubah pecahan menjadi rasional atau lebih sederhana, karena pada awalnya masih berbentuk akar, serta agar bentuk limit tidak irasional. Selanjutnya pada tahap ke-8 untuk mendapatkan hasil selanjutnya, di sini menggunakan sifat K per tak terhingga sama dengan 0. Maksudnya jika suatu angka yang dibagi dengan tak terhingga, hasilnya pasti sama dengan 0 atau mendekati 0. Selanjutnya kesimpulan. Untuk limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Berlaku untuk 3 kondisi. Yang pertama, kondisi ketika A lebih besar dari P, maka hasil nilai limitnya sama dengan tak hingga. Yang kedua, kondisi ketika nilai A sama dengan nilai P, maka hasil nilai limitnya sama dengan B kurang Q per 2 akar A.
Kondisi yang ketiga, ketika A lebih kecil dari P, maka hasil nilai limitnya sama dengan negatif tak hingga. Kemudian yang kedua, limit di tak hingga. Limit di tak hingga merupakan kajian yang tepat untuk mengetahui kecenderungan suatu fungsi jika nilai variabelnya dibuat semakin besar. Dikatakan X menuju tak hingga, ditulis X menuju tak hingga. Artinya, nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Sebuah fungsi f(x) sama dengan 1/x². Apa yang terjadi dengan fungsi f(x) jika nilai x semakin besar? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari amati nilai fungsi f(x) untuk nilai-nilai x berikut. X sama dengan 1 menuju f(x) sama dengan 1. F sama dengan 10 menuju fx sama dengan 0,01. X sama dengan 100 menuju fx sama dengan 0,0001. Yang X sama dengan 1000 menuju fx sama dengan 0,000001. Dapat kita lihat bahwa nilai fx semakin mendekati 0 ketika x semakin besar. Sekarang coba perhatikan grafik fungsinya. Terlihat bahwa kurva y sama dengan 1/x², semakin mendekati garis y sama dengan 0 ketika x semakin besar. Faktanya, seberapa besar pun x yang kita ambil, nilai 1/x² akan semakin dekat dengan 0. Secara intuitif, kita simpulkan jika x besar tanpa batas, nilai 1/x² semakin dekat dengan 0. Dalam notasi limit, pernyataan ini ditulis limit x mendekati tak hingga 1/2 sama dengan 0. Limit x mendekati 0, 1/2 sama dengan 0. Selanjutnya, dengan nilai fungsi fx yang sama, dilihat bahwa fx sama dengan 1/x² juga semakin dekat ke 0 ketika x semakin kecil atau negatif besar. Dapat ditulis limit x mendekati negatif tak hingga 1/2 sama dengan 0. Limit x mendekati negatif tak hingga 1/2 sama dengan 0. Jika nilai fungsi fx tidak selalu mendekati bilangan tertentu ketika x semakin besar, bisa saja fx justru semakin besar dan terus bertambah besar tanpa batas. Untuk kasus ini dapat ditulis limit x mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga limit x mendekati tak hingga fx sama dengan tak hingga. Artinya, jika nilai x semakin besar tanpa batas, maka nilai fx juga semakin besar tanpa batas. Limit seperti ini disebut dengan limit tak hingga di tak hingga. Selanjutnya ada satu contoh. Tentukan limit x mendekati tak hingga x², limit x mendekati tak hingga x². Misalkan fx sama dengan x2, x sama dengan 1 menuju fx sama dengan 1, x sama dengan 10 menuju fx sama dengan 100, x sama dengan 100 menuju fx sama dengan 10.000. Seperti yang kita lihat, ketika x semakin besar, nilai x² juga semakin besar, namun tidak mendekati suatu bilangan unik tertentu, melainkan
terus bertambah besar tanpa batas. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.